Ya, pemirsa, sudah 2 hari berturut-turut harga saham dari PT Bank BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS meroket dan memimpin top gainer di Bursa Efek Indonesia. Hal ini seiring dengan rencana merger Bank Syariah BUMN kembali mengemuka. Tidak hanya BRIS, namun kita lihat anak usaha dari Bank BRI lainnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau dengan kode saham AGRO juga mengikuti pergerakan yang signifikan dari BRIS. Kenaikan saham anak usaha Bank Rakyat Indonesia yang signifikan dalam 2 hari terakhir terjadi di saat bencana merger Bank Syariah milik BUMN kembali mengemuka. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana merger Bank Syariah milik BUMN diharapkan rampung pada Februari 2021. Selain BRIS, ada 2 bank umum syariah dan 1 unit usaha syariah yang dimiliki BUMN, yakni PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Apabila ketiga bank umum syariah tersebut melakukan merger, maka total aset perbankan syariah milik Himbara akan menjadi 208 triliun rupiah. Sementara itu jika digabungkan dengan unit usaha syariah atau USBTN, total aset akan menjadi 236,86 triliun rupiah. Menteri Erick Thohir mengatakan upaya merger Bank Syariah BUMN tersebut dilakukan untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah. Menurutnya pasar syariah juga memiliki prospek kebutuhan yang cukup besar di Indonesia. Informasi ini diikuti kenaikan signifikan emiten Bank BRI Syariah atau BRIS. Mengingat dari 4 emiten yang akan dilebur, hanya BRIS yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya BRIS, namun anak usaha BBRI lainnya yaitu Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau BRI Agro juga mengikuti pergerakan signifikan dari BRIS selama 2 hari berturut-turut. Berbagai sumber ADX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik dari pergerakan saham BRIS dan juga AGRO secara fundamental. Kita akan cermati bersama, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari Bank BRI Syariah Tbk dengan kode saham BRIS, di mana kinerja dalam 1 minggu terakhir, pemirsa, masih mengalami penguatan sekitar 47%, berada di level 452. Sementara kalau kita lihat dalam aset di kuartal 1 2020 mencapai 42,2 triliun rupiah. Laba bersih di kuartal 1 mengalami kenaikan yang signifikan lebih dari 100%, tepatnya di 150%, menjadi 75,15 miliar rupiah. PE ratio sekitar 14,5 kali dan PBV-nya 0,83 kali. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau AGRO. Kinerja 1 minggu masih positif 28% di level 151. Kemudian aset per kuartal 1 2020 mencapai 26,6 triliun rupiah. Laba bersih di kuartal 1 16,7 miliar rupiah dan PE ratio 50 kali, PBV-nya 0,78 kali. Itu dia untuk kinerja dari BRIS dan AGRO. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan. Pak Alfred. Ya, tadi sudah disampaikan ini 2 emiten yang cukup atraktif begitu di sektor perbankan karena adanya lagi rencana untuk menggabungkan atau merger dari bank-bank syariah yang ada di tanah air begitu, dan ini menguntungkan tentunya bagi BRIS dan juga Agro. Analisis Anda seperti apa? Ya, memang tadi bahwa dalam beberapa hari ini kita lihat anak usaha BRI baik itu Agro dan BRIS ya cukup volatile atau bisa dibilang cukup atraktif kalau melihat pergerakan harga saham, terkhusus tadi BRIS. Dan memang tadi sentimen tambahan memang di selain faktor sektor dari faktor sektoral, memang tadi rencana untuk penggabungan perbankan syariah BUMN. Ya, jadi memang ini menguntungkan tadi bank BUMN yang punya unit syariah yang size-nya cukup besar. Karena bagi yang punya size cukup besar menjadi potensi untuk menjadi lead nantinya dalam proses konsolidasi perbankan syariah jika memang itu terlaksana. Jadi yang kedua memang faktor BRI-nya sendiri. Jadi 2 bank ini kita lihat sangat disupport serius oleh BRI. Karena memang BRI punya segmen tersendiri yang memang khusus, yang masih punya potensi cukup besar. Baik itu agro yang memang dikhususkan untuk perkebunan atau pertanian, dan BRIS yang memang untuk yang syariah. Betul. Jadi kalau kita lihat ini yang memang mengapa jadi kuat
sentimennya terhadap harga sahamnya. Oke, Anda melihat dengan kondisi umat Muslim yang juga cukup banyak di Indonesia begitu, sehingga keputusan tepat diambil oleh Kementerian BUMN untuk menggabungkan perbankan syariah menjadi satu holding begitu, Pak Alfred. Akankah ini justru melihat peluang yang lebih menarik untuk jangka panjangnya seperti BRIS dan AGRO ataupun unit-unit usaha syariah lainnya di misalnya Bank BTN begitu? Ya, kalau kita lihat memang rencana perbankan memang lebih mengarah kepada konsolidasi, termasuk bicara masalah bank syariah. Jadi kalau kita lihat tentu dengan konsolidasi ini akan memperkuat perbankan syariah kita. Karena tadi dari sisi struktur permodalan, dari sisi penjangkauan, tentu akan jauh lebih baik dan tentu ini akan memperbaiki kita di performanya. Bahkan kita belum tahu mekanismenya nanti bagaimana konsolidasi dan proses, kalau ada konsolidasi berarti akan ada proses spin-off dari masing-masing holding. Betul. Nah ini Anda melihat mekanismenya akankah smooth begitu berjalan dengan lancar? Karena memang ini menjadi salah satu harapan berikutnya setelah holding perbankan nampaknya tidak menjadi fokus utama begitu. Lebih kepada perbankan syariah yang akhirnya diambil oleh pemerintah, Pak Alfred. Ya, kalau smooth mungkin akan lebih smooth dibandingkan yang holdingnya. Karena tadi bahwa ini memang masih dalam kontrol satu pemegang saham yaitu pemerintah melalui Kementerian BUMN. Yang kedua ini adalah masing-masing unit syariah ini masih dalam bentuk anak usaha masing-masing bank BUMN kita. Sehingga kalau kita lihat bahwa prosesnya mungkin nggak akan terlalu banyak resistensinya. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk BRIS kemudian AGRO begitu Pak Alfred, akankah ini menjadi peluang yang menarik untuk kita masuk begitu pada saat market buka nanti? Ya, kalau untuk BRI agak BRIS tadi sedikit hati-hati ya, karena kalau kita lihat kenaikannya udah cukup signifikan. Biasanya kalau udah naik 15%-an dalam satu bulan terakhir, kemungkinan para trader akan banyak merealisasikan gain. Jadi mungkin itu yang perlu dicermati. Mungkin ada ruang, saya lihat dari sisi yang Bank Agro. Justru Bank AGRO ya? Iya, jadi kalau bicara BRIS sama Agro untuk short term saya lebih prefer yang agronya ya. Baik. Itu bisa current price boleh kita masuk saja begitu untuk AGRO? Nanti? Ya, karena kondisi hari ini bursa kita berpotensi dibuka terkoreksi. Maka kita lihat bahwa lebih prefer tadi untuk masuk level entry ketika terjadi pelemahan ya, buy on weakness untuk Bank BRI Agro. Iya, BRI Agro, kita, buy on weakness. Iya, lihat level supportnya itu ada di level 140, jadi 135, 140 mungkin level yang bagus untuk entry saat ini ya. Baik, nanti di segmen berikutnya Anda bisa sampaikan saham-saham yang Anda rekomendasikan Pak Alfred. Kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Market Opening.